Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Farmasi 5B ingin mempresentasikan tentang penyakit asma. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etnofarmasi. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu saya Sri Utami dengan NIM 620190138. Saya Sulasana dengan NIM 620190105. Saya Mutafia dengan NIM 620190094. Saya Neng Kamila Agustin dengan NIM 620190166. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 621900053. Enjoy. Pengertian asma. Asma merupakan penyakit jangka panjang yang dapat menyebabkan penderitanya sulit bernapas, batuk-batuk, dan mengalami mengi ketika kambuh pada tiap orang. Tingkat keparahan penyakit ini berbeda-beda. Pada umumnya dapat dikendalikan dengan baik. Asma terjadi ketika saluran napas atau bronkus mengalami radang. Bronkus yang berbentuk seperti tabung kecil ini berfungsi untuk membawa udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus penderita asma pada umumnya lebih sensitif dari orang-orang lain dan lebih gampang mengalami radang. Asma adalah kelainan atau penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala-gejala yang sering kita dapati antara lain sering batuk terutama pada malam hari, sulit bernafas atau sesak nafas, merasa cepat lelah atau lemah saat berolahraga, mengi atau suara nafas berbunyi ngik-ngik, tanda-tanda flu atau alergi seperti bersin, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, dan sulit tidur. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, kenali sebagai tanda-tanda peringatan dini asma. Berikut adalah beberapa hal yang dapat memicu terjadinya gejala penyakit asma ialah infeksi, terutama yang berhubungan dengan saluran nafas atas seperti flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan misalnya obat pereda sakit antiinflamasi non-steroid seperti aspirin dan ibuprofen, emosi berlebihan atau stres, alergi makanan, cuaca termasuk perubahan suhu udara dingin dan lembab, kondisi dalam ruangan yang lembab atau berdebu, dan olahraga atau capek fisik. Begitu pemicu sudah diketahui, usahakan untuk menghindarinya agar dapat mengontrol gejala asma. Kenali dan hindari adalah kata kunci agar asma tetap terkontrol. Jangan cemas dengan kondisi ini, karena asma merupakan penyakit yang dapat dikendalikan. Beberapa tips yang perlu Anda perhatikan antara lain, mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, dan memonitor kondisi saluran nafas Anda. Ingat, asma tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol. Asma bukan penyakit menular, bebas dari asma untuk kinerja yang lebih baik. Obat konvensional, nebulizer, teoliplin, dan inhaler. Selanjutnya sediaan obat tradisional, ada aromaterapi, jahe, dan daun sirih. Di sini kelompok kami mengambil contoh dari etnik suku Banggai di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, menggunakan daun pakundalang atau sering disebut dengan daun sembung dengan nama ilmiah Blume balsamifera. Nama ilmiah Blume balsamifera. Klasifikasi lebih tinggi Blume. Tingkatan takson spesies famili Asteraceae. Divisi Tracheophyta. Spesies Blume balsamifera. Ordo Asterales.
Pertama, cuci daun sembung sampai bersih pada air mengalir. Kedua, siapkan air untuk direbus. Selanjutnya, masukkan daun sembung pada air yang direbus. Tunggu sampai mendidih dan juga berubah warna. Jika ingin tidak terlalu terasa pahitnya, bisa digunakan bahan tambahan seperti madu dan juga gula merah. Setelah itu, tuangkan ke dalam gelas. Obat dari daun sembung siap diminum. Thanks for